Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Murniati S.Kep Nurse M.Kep sebagai penguji 1. Yang terhormat Ibu Siti Hania S.Kep Nurse M.Kep sebagai penguji 2. Yang terhormat Ibu Atun Rodatul Ma'rifah S.Kep Nurse M.Kep SP.Mat sebagai penguji 3. Perkenalkan, saya Wiwit Putraningsih, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan. Saat ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Nyeri Disminor dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswi Keperawatan 33 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Mangsa Purwokerto. Prevalensi disminor. Menurut dari data WHO atau World Health Organization, pada tahun 2013 didapatkan kejadian disminor sebesar 1.769.425 jiwa atau 90% wanita yang mengalami disminor dengan 10-15% mengalami disminor berat. Angka kejadian disminor di dunia sangat besar. Rata-rata hampir lebih dari 50% wanita mengalaminya. Dari hasil penelitian di Amerika, presentasi kejadian disminor sekitar 60%, Swedia 72%, dan di Indonesia 55%. Penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa disminor dialami oleh 30-50% wanita usia produksi dan 10-15% diantaranya kehilangan kesempatan kerja maupun kegiatan besar di sekolah dan kehidupan keluarga. Hasil prasurvei yang dilakukan pada tanggal 27 November 2020 secara online tentang kejadian disminor kepada mahasiswi Prodi S1 Keperawatan angkatan tahun 2019-2020 dengan jumlah mahasiswi sebanyak 54. Setelah dilakukan prasurvei terhadap 30 mahasiswi, 20 mahasiswi mengaku mengalami disminor, sedangkan 6 mahasiswi tidak mengalami disminor. Dari 24 mahasiswi yang mengalami disminor, 20 mahasiswi mengaku memiliki kualitas tidur buruk, sedangkan 4 mahasiswi lainnya memiliki kualitas tidur yang baik. Dari hasil prasurvei, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nyeri disminor sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur sehingga beberapa mahasiswi memiliki kualitas tidur yang buruk saat mengalami disminor. Penelitian terkait hubungan disminor dengan kualitas tidur. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Yusuf dan kawan-kawan pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% memiliki kualitas tidur buruk, 49% disminor primer sedang, 10% disminor primer berat. Angka kejadian disminor sedang pada kelompok subjek kualitas tidur buruk lebih besar daripada kualitas tidur baik. Secara statistik, perbedaan ini bermakna P sama dengan 0,64. Untuk kesimpulannya yaitu terdapat hubungan kualitas tidur dengan kejadian disminor primer pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hamsekani et al. Pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara disminor dengan kualitas tidur pada mahasiswi. Kualitas tidur yang buruk secara signifikan berhubungan dengan komplikasi fisik dan emosional serta berpengaruh negatif terhadap
terhadap prestasi akademik mahasiswa Universitas Ilmu Kedokteran Sahrul. Rumusan masalah. Menstruasi adalah proses fisiologis normal yang terjadi kira-kira sekali dalam sebulan pada wanita usia subur akibat menurunnya jaringan endometrium. Saat menstruasi, maka terjadi ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah, prostaglandin, dan faktor stres atau psikologis yang mengakibatkan munculnya rasa nyeri atau sering disebut dengan dysmenorrhea. Munculnya rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah, dan paha, maka akan menimbulkan masalah keperawatan dan mengganggu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tidur. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Adakah hubungan nyeri dysmenorrhea dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto? Sehingga penulis merumuskan judul penelitian, yaitu hubungan nyeri dysmenorrhea dengan kualitas tidur mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pada penelitian ini yaitu mengetahui hubungan nyeri dysmenorrhea dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Dan untuk tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui tingkat nyeri dysmenorrhea pada mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Yang kedua, mengetahui kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Dan yang terakhir, mengetahui hubungan nyeri dysmenorrhea dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis, yaitu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara nyeri dysmenorrhea dengan kualitas tidur. Yang kedua, praktis. Bagi penulis, yaitu sebagai penerapan mata kuliah metodologi penelitian dan menambah pengalaman dalam mengkaji hubungan nyeri dysmenorrhea dan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan tingkat 3. Bagi responden, yaitu menambahkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan dysmenorrhea. Bagi institusi pendidikan, yaitu menambahkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dysmenorrhea dan akibat yang timbul. Tinjauan pustaka. Menstruasi adalah pengeluaran darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan secara periodik. Hormon yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama, estrogen, progesteron, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, lactotropic hormone atau LTH. Nyeri adalah perasaan yang tidak nyaman yang sangat subjektif dan hanya orang yang mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri antara lain etnik dan nilai budaya, tahap perkembangan, pengalaman nyeri sebelumnya, lingkungan dan individu pendukung, ansietas, makna nyeri, jenis kelamin dan perhatian, gaya coping, serta dukungan keluarga
dan sosial. Secara singkat, disminor dapat didefinisikan sebagai menstruasi yang mengalami nyeri selama atau sebelum menstruasi. Jenis disminor terbagi menjadi dua, yaitu disminor primer dan sekunder. Disminor primer adalah nyeri saat menstruasi yang dijumpai tanpa kelainan alat-alat genitalia yang nyata. Sedangkan disminor sekunder adalah nyeri saat menstruasi yang disebabkan oleh kelainan ginekologi atau kandungan. Penyebab dari disminor primer yang pertama, faktor kejiwaan atau gangguan psikis. Yang kedua, faktor konstitusi. Yang ketiga, kelainan organik. Yang keempat, faktor endokrin. Yang kelima, faktor alergi. Tanda dan gejala disminor primer. Nyeri yang dimulai beberapa jam sebelum atau bersamaan dengan awitan menstruasi dan berlangsung selama 8-72 jam. Nyeri yang berlokasi di area suprapubis dapat berupa nyeri tajam dalam kram, tumpul, dan sakit. Seringkali terdapat sensasi penuh di area pelvis atau sensasi meluas yang menjalar ke paha bagian dalam dan area lumbosakralis. Derajat nyeri disminor. Yang pertama ada disminor ringan, yang kedua disminor sedang, dan yang ketiga disminor berat. Selanjutnya tidur. Tidur adalah bentuk fisiologis dan berulang dari penurunan kesadaran secara reversibel, di mana terjadi penurunan fungsi kognitif secara global sehingga otak tidak merespons secara penuh terhadap stimulus sekitarnya. Kualitas tidur itu sendiri adalah suatu keadaan di mana tidur yang dijalani seseorang individu menghasilkan kebugaran dan kesegaran pada saat terbangun. Selanjutnya, tahapan tidur. Untuk tahapan yang pertama yaitu tidur NRM atau non-rapid eye movement. Tidur pada tahapan ini biasa disebut dengan tidur gelombang pendek. Untuk tahapannya ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap transisi antara bangun dan tidur. Tahap kedua yaitu tahap tidur ringan dan proses tubuh menurun. Dan tahap ketiga, kecepatan jantung, pernapasan, serta proses tubuh berlanjut mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatik. Seseorang menjadi sulit dibangunkan. Dan tahap keempat, kecepatan jantung dan pernafasan turun. Seseorang dalam keadaan rileks, jarang bergerak dan sulit dibangunkan. Gerak bola mata cepat, sekresi lambung turun, dan tonus otot turun. Kemudian yang kedua, tidur REM atau Rapid Eye Movement. Tidur tipe ini disebut dengan paradoksial karena bersifat paradoks, yaitu seseorang dapat tetap tertidur walaupun aktivitas otaknya nyata, ditandai dengan mimpi yang bermacam-macam, mengigau atau bahkan mendengkur, otot-otot kendur, dan kecepatan jantung serta pernapasan tidak teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Yang pertama, status kesehatan atau penyakit. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat, stres emosional. Yang kelima, pola tidur. Yang keenam, umur. Yang ketujuh, stimulan dan alkohol. Dan yang terakhir, medikasi. Kerangka teori berawal
berawal dari adanya pengeluaran darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan secara periodik, atau yang biasa disebut dengan menstruasi. Saat menstruasi, maka akan muncul beberapa faktor penyebab dismenor, antara lain faktor endokrin, kelainan organik, faktor kejiwaan atau gangguan psikis, faktor konstitusi, dan faktor alergi yang mengakibatkan munculnya rasa nyeri atau sering disebut dengan dismenor. Dismenor primer sendiri adalah nyeri yang saat menstruasi dijumpai tanpa kelainan alat-alat genitalia yang nyata. Derajat nyeri dismenor terbagi menjadi 3, yaitu dismenor ringan, dismenor sedang, dismenor berat. Munculnya rasa nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang, punggung bagian bawah, dan paha, maka akan menimbulkan masalah keperawatan dan mengganggu kebutuhan dasar manusia. Salah satunya diantaranya adalah kebutuhan tidur. Kualitas tidur sendiri adalah suatu keadaan di mana tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan kebugaran dan kesegaran pada saat terbangun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, antara lain status kesehatan atau penyakit, lingkungan, aktivitas fisik, stres emosional, pola tidur, umur, stimulan dan alkohol, serta medikasi. Kerangka konsep variabel independen pada penelitian ini yaitu nyeri dismenor, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas tidur. Untuk variabel yang tidak diteliti, yang pertama ada faktor penyebab dismenor, antara lain faktor endokrin, kelainan organik, faktor kejiwaan atau gangguan psikis, faktor konstitusi, dan faktor alergi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, antara lain status kesehatan atau penyakit, lingkungan, aktivitas fisik, stres emosional, pola tidur, umur, stimulan dan alkohol, serta medikasi. Hipotesis alternatif pada penelitian ini yaitu ada hubungan antara nyeri dismenor dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan 33 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Sedangkan hipotesis 0 yaitu tidak ada hubungan antara nyeri dismenor dengan kualitas tidur pada mahasiswi keperawatan tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2021. Untuk waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2021. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 angkatan tahun 2019-2020 sejumlah 54 mahasiswi. Didapatkan sampel sebanyak 47 orang, diperoleh dari jumlah populasi menggunakan teknik purposive sampling. Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nyeri dismenor, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas tidur. Definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu variabel nyeri dismenor.
Definisi operasionalnya yaitu nyeri yang dihasilkan karena adanya gangguan saat menstruasi. Alat ukurnya adalah NRS atau Numerical Rating Scale. Untuk parameternya yaitu 0 sama dengan tidak ada nyeri, 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-9 nyeri berat, dan 10 nyeri tak tertahankan. Untuk skalanya yaitu skala ordinal. Variabel kedua adalah kualitas tidur. Definisi operasionalnya yaitu ukuran di mana seseorang itu dapat kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI modifikasi. Untuk parameternya yang pertama kualitas tidur baik apabila nilai PSQI kurang dari sama dengan 5. Sedangkan kualitas tidur buruk apabila nilai PSQI lebih dari 5. Dan skalanya adalah skala ordinal. Instrumen penelitian. Yang pertama, skala NRS atau Numeric Rating Scale adalah skala yang berbentuk horizontal yang menunjukkan angka yang dimulai dari 0 sampai 10. Skala ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat intensitas rasa nyeri saat menstruasi yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu ringan apabila responden memberikan nilai untuk intensitas nyeri antara 1-3, sedang apabila responden memberikan nilai untuk intensitas nyeri antara 4-6, berat apabila responden memberikan nilai untuk intensitas nyeri antara 7-10. Yang kedua, kuesioner kualitas tidur, yaitu menggunakan PSQI. Kuesioner ini merupakan instrumen yang efektif digunakan untuk mengukur kualitas dan pola tidur pada dewasa. PSQI dapat membedakan kualitas tidur buruk dan baik dengan mengukur 7 komponen yang menggambarkan tentang kualitas tidur secara subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi kebiasaan tidur, gangguan tidur, kebiasaan menggunakan obat-obat tidur, dan disfungsi pada siang hari. Kuesioner ini terdiri dari 19 item pertanyaan. Terdapat 4 pilihan jawaban dalam bentuk checklist untuk masing-masing pertanyaan, yaitu 0 sama dengan tidak selama 1 bulan terakhir, 1 sama dengan kurang dari sekali seminggu, 2 sama dengan sekali atau 2 kali seminggu, dan 3 sama dengan 3 kali atau lebih dari seminggu. Dengan interpretasi total, jika nilai kurang dari sama dengan 5, yaitu kualitas tidur baik, dan jika nilai lebih dari 5, yaitu kualitas tidur buruk. Untuk selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Untuk validitas, kuesioner PSQI, yaitu uji validitas kualitas tidur, telah dilakukan oleh Indrawati atau Sri pada tahun 2012 dengan menggunakan kuesioner PSQI dan dinyatakan valid. Dengan judul penelitian perbandingan kualitas tidur mahasiswa yang mengikuti UKM dan tidak mengikuti UKM pada mahasiswa reguler FIKUI. Dalam penelitian disebutkan bahwa komponen total koefisien korelasi ditemukan 0,76 untuk kebiasaan efisiensi tidur dan kualitas tidur subjektif, sedangkan koefisien korelasi gangguan tidur ditemukan 0,35, sehingga rata-rata koefisien korelasinya yaitu 0,58. Untuk koefisien korelasi semua pertanyaan rata-rata bernilai 0,67 dengan koefisien 0,367
Dengan demikian, berarti semua pertanyaan dinyatakan valid karena nilai korelasinya di antara 0,31. Selanjutnya, skala NRS. Instrumen tersebut sudah baku berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Li, Liu, dan Her dalam Ritonga 2020 dengan hasil validitas skala nyeri NRS R sama dengan 0,90. Selanjutnya, untuk reliabilitas pada kuesioner PSQI. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrawati atau Sri pada tahun 2012 menggunakan kuesioner PSQI dinyatakan valid dengan judul penelitian perbandingan kualitas tidur mahasiswa yang mengikuti UKM dan tidak mengikuti UKM pada mahasiswa reguler FIK UI. Menguji reliabilitas instrumen ini dengan menghitung nilai alfa Cronbach dan ditemukan hasil alfa sama dengan 0,83 untuk 7 komponen kuesioner PSQI tersebut. Maka instrumen ini dianggap reliable, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Kemudian untuk reliabilitas instrumen skala NRS. Instrumen tersebut sudah baku pada penelitian yang dilakukan oleh Li, Liu, dan Her dengan hasil uji reliabilitas skala nyeri NRS lebih dari 0,95. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data. Yang pertama, peneliti melakukan proses perizinan prasurvei dari Universitas Harapan Mangsa Purwokerto. Yang kedua, peneliti melakukan prasurvei pada responden pada tanggal 27 November 2020. Yang ketiga, peneliti menentukan sampel penelitian dan mempersiapkan instrumen penelitian serta inform konsen. Yang keempat, peneliti menjelaskan identitas diri dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, peneliti memberikan inform konsen atau selembar persetujuan kepada responden. Yang keenam, peneliti memberi penjelasan terkait kuesioner yang akan diisi oleh responden. Yang ketujuh, peneliti memberikan kuesioner kepada responden secara online untuk dijawab. Dan yang terakhir, setelah selesai menjawab, kuesioner dikumpulkan kembali pada peneliti, dan peneliti melakukan pengecekan ulang. Pengolahan data. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap editing. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan data yang diberikan oleh responden secara langsung setelah kuesioner dikembalikan oleh responden saat data terkumpul. Hal ini untuk menghindari pengambilan data berulang. Yang kedua, tahap scoring. Pada kuesioner PSQI terdapat 7 komponen. Untuk menilai 7 komponen, yaitu dengan menggunakan 4 pilihan jawaban dalam bentuk checklist. Untuk masing-masing pertanyaan, yaitu skor 0 tidak selama 1 bulan, skor 1 kurang dari sekali seminggu, skor 2 sekali atau 2 kali seminggu, skor 3 3 kali atau lebih dari seminggu. Jumlah skor untuk meneliti 7 komponen ini akan menghasilkan satu skor secara keseluruhan, mulai dari 0 sampai 21. Minimum skor yaitu 0. Maksimum skor yaitu 21. Dengan interpretasi total jika nilai kurang dari sama dengan 5, yaitu kualitas tidur baik, dan jika nilai lebih dari 5 yaitu kualitas tidur buruk. Tahapan selanjutnya yaitu tahap coding.
Untuk derajat nyeri disminor dibedakan menjadi 5 kode. Kode 0 tidak ada nyeri, kode 1 nyeri sedang, kode 3 nyeri berat, dan kode 4 nyeri yang sangat berat. Untuk kualitas tidur, kode 0 kualitas tidur buruk, dan kode 1 kualitas tidur baik. Tahapan selanjutnya yaitu entry data. Pada penelitian ini, data yang telah masuk ke dalam program komputer kemudian dikategorikan ke dalam subvariabel. Peneliti memasukkan coding data ke dalam program komputer SPSS versi 22 untuk diolah. Kemudian tahap tabulating. Tahap tabulating itu sendiri adalah tahap meringkas kuesioner dalam satu tabel yang membuat semua jawaban responden sesuai dengan kode-kode yang telah ditentukan. Data yang mentah dilakukan penataan data, kemudian menyusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk yang terakhir yaitu tahap cleaning. Data yang telah dilakukan entry harus diperiksa kembali untuk memastikan bahwa tidak ada yang belum dimasukkan. Proses cleaning dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dan memastikan kembali seluruh proses mulai dari coding, entry data, dan tabulating sehingga meminimalkan kesalahan sebelum dilakukan analisa data. Analisa data. Yang pertama, analisa univariat. Analisa univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas tidur pada penderita disminor. Pada penelitian ini, hasil analisa data ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase. Yang kedua, analisa bivariat. Analisa bivariat dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Uji statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman-Rank. Prinsip-prinsip etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity. Prinsip menghormati manusia dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak melakukan pemaksaan terhadap calon responden apabila terdapat penolakan untuk tidak dijadikan responden dalam penelitian. Yang kedua, prinsip manfaat atau beneficiency. Prinsip manfaat dalam penelitian ini yaitu peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan disminor. Yang ketiga, autonomi. Partisipasi yang diberikan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan oleh siapapun. Peneliti meminta persetujuan responden untuk terlibat dalam penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian. Peneliti menjelaskan hak dan kebebasan untuk ikut serta berpartisipasi atau menolak menjadi responden sesuai dengan kesediaannya. Kemudian informed consent. Peneliti memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan dan tujuan dari penelitian. Setelah itu memberikan lembar persetujuan kepada responden untuk ditandatangani. Informed consent yang telah ditandatangani responden membuktikan bahwa responden bersedia mengikuti penelitian ini. Dan yang terakhir, anonymity atau tanpa nama. Dalam penelitian ini, identitas responden tidak dicantumkan.
atau cukup dengan inisial nama responden pada setiap kuesioner. Demikian pemaparan proposal yang berjudul Hubungan Nyeri Disseminor dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswi Keperawatan Tingkat 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.